Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video PSSI targetkan 3 poin lawan Jepang dan Cina. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Pernyataan dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang mengatakan bahwa target bagi Timnas Indonesia di 2 pertandingan pada bulan Juni nanti melawan China di kandang sendiri dan melawan Jepang di kandang mereka adalah 3 poin. Kemarin memang saya tidak membuat konten teman-teman karena saya sangat sibuk dan juga memang nggak ada topik yang menarik. Tapi hari ini saya perlu membuat konten untuk bisa membahas yang pertama seperti yang tadi saya katakan bahwa ada wawancara eksklusif dari channel YouTube Serie A yang kita tahu Serie A adalah kompetisi kasta tertinggi sepak bola di Italia dan juga tentang target dari PSSI yang telah ditetapkan bagi tim nasional Indonesia. Karena sangat penting saya memberikan penjelasan kepada teman-teman tentang peluang dari Timnas Indonesia untuk bisa bermain di Piala Dunia dan juga tentang apresiasi dan juga sorotan bagi Timnas Indonesia yang sekarang juga mulai disoroti oleh media di luar negeri, dan ini adalah fakta, bukan hoax sama sekali. Bahkan beberapa hari yang lalu ada seorang konten kreator dari India, ya memang dari India, yang menghubungi saya via Instagram, dia DM dan dia ingin berbicara dengan saya tentang kemajuan dari tim nasional Indonesia. Bahkan seperti yang saya katakan di konten sebelumnya bahwa Federasi Sepak Bola India masih merencanakan, ini masih dalam tahap planning ya, mereka ingin memanggil pemain-pemain keturunan mereka yang bermain di kompetisi sepak bola di Eropa agar mereka juga bisa menjadi bagian dari tim nasional India untuk bisa mengangkat performa dari tim nasional India. Artinya ya sekarang mulai banyaklah timnas di negara lainnya yang mulai mengikuti cara dari Indonesia yang memang tidak melanggar aturan sama sekali, tapi tentu bagi mereka juga nanti harus melihat bagaimana aturan dalam negeri mereka. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin, dan selamat bagi teman-teman untuk merayakan Hari Kemenangan yang kita tahu besok ya, pada tanggal 31 Maret adalah Idul Fitri, dan tentu Idul Fitri tahun ini terasa begitu spesial sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi tahun ini terasa begitu spesial karena kita tahu ada 2 pertandingan dari tim nasional Indonesia di bulan Maret ini yang memang pertama berakhir dengan kekalahan yang telak ya, dengan skor 5-1. Memang kita terpaksa menelan pil pahit di pertandingan pertama di bulan Maret. Tapi setelah itu, ada kemenangan yang sangat penting melawan tim nasional Bahrain. Itu teman-teman, adalah 3 poin yang sangat berharga. Karena seandainya timnas Indonesia kita tidak mampu mengalahkan Bahrain, ya udah, nggak usah ngomong lagi lah soal Piala Dunia. Tapi memang para pemain berjuang habis-habisan. Dan saya sendiri berkali-kali mengatakan bahwa kita perlu bersyukur dengan keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Bahrain. Dan tentu sekarang kita perlu melihat ke depan, memang kita perlu mengurangi euforia, tapi ternyata sekarang euforia yang tercipta adalah di luar negeri, karena begitu banyak media di sana yang mulai menyoroti keberhasilan dari Indonesia yang sekarang punya peluang yang asli. Ini bukan peluang yang palsu, apalagi harapan palsu, enggak, harapannya sudah asli ini. Ini ya memang sementara adalah mimpi bagi kita, tapi mimpi kita semua bisa menjadi atau bisa terrealisasi dengan materi pemain yang sekarang ada di tim nasional Indonesia. Salah satunya kita tahu adalah kapten dari timnas kita, J. Itzes, yang sebelumnya diwawancara oleh channel YouTube Serie A ya. Kita tahu ya mereka tidak akan mewawancara lah pemain biasa-biasa saja, tapi mereka mewawancara kapten dari timnas Indonesia. Bahkan mereka mengatakan bahwa J. Itzes punya 3 kelebihan. Yang pertama adalah penguasaan bola secara tenang, kemudian tackling yang keras, dan juga ada jiwa kepemimpinan. Artinya dia mampu mengorganisir permainan di lini pertahanan, dan itu memang adalah kualitas yang diperlukan oleh klub-klub yang berkompetisi di Italia, apakah itu di Serie A atau juga di Serie B, karena kita tahu kan sebelumnya Venezia, klub yang sekarang dibela oleh J. Itzes, berkompetisi di Serie B.
Jadi memang nggak gampang mendapatkan tempat sebagai pemain inti di kompetisi sepak bola Italia. Apakah itu sebagai defender ya, sebagai pemain bertahan, apalagi sebagai penjaga gawang. Dan sekarang kita punya defender Jadon Sancho dan kita punya juga Emil Odero, walaupun ya Emil Odero kan masih bermain di Serie B ya, di Palermo ya. Tapi it's okay, sebelumnya kan dia punya pengalaman yang luar biasa ya, bermain di Serie A. Tapi ya Jadon Sancho ini, ya kan, dia menjelaskan di interview tersebut bahwa dia sangat bangga menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dan tentu dia juga menjelaskan betapa hebatnya support dari kita semua sebagai supporter ya. Tentulah kita sebagai supporter timnas Indonesia tidak akan pernah lelah untuk menyupport timnas Indonesia. Dan memang kalau kalah ya kadang-kadang kita kecewa sampai juga kita sedih, dan saya pikir kalau kita mau kritik itu wajar, tapi yang selalu saya katakan jangan pernah hujat para pemain. Karena mereka juga adalah manusia, mereka bukan robot. Jadi kalau mereka salah, wajar kita memberikan kritikan agar mereka bisa bermain lebih baik di next match, dan ternyata terbukti mereka bisa mengalahkan Bahrain yang merupakan rival dari Indonesia kan, untuk lolos ya minimal ke round 4. Bahkan Jadon Sancho mengatakan bahwa dia yakin suatu saat Indonesia akan bisa bermain di Piala Dunia dengan materi pemain yang sekarang berada di dalam skuad. Dan bisa juga nanti akan bertambah pemain-pemain diaspora yang menurut saya gak ada masalah. Memang itulah yang diperlukan. Sebelumnya kan ya sudah lolos ke Piala Asia, sekarang levelnya kan lebih tinggi lagi ke Piala Dunia. Ya memang diperlukan pemain-pemain keturunan yang sebelumnya juga ada, ya kan, seperti Irfan Bahdim, ada juga Stefano Lillipali. Tapi sekarang kan pemain-pemain keturunan ini kan bermain di Eropa. Nah, contohnya kapten dari timnas Indonesia kita. Luar biasa kan, dia sangat tenang di lini pertahanan, ya kan, dia mampu membaca permainan dari tim lawan. Bahkan partnernya ini yang sekarang dia dapat nih juga bagus, Rizky Ridho, ada juga Justin Hubner, ya kan, ini udah pas nih 3 pemain di belakang nih. Jadi memang sekarang nih Indonesia mulai disoroti, artinya kita juga sebagai supporter, kita juga perlu rendah hati dulu, karena Indonesia belum mencapai target sesungguhnya, yaitu harapan dan mimpi kita semua untuk bisa bermain di Piala Dunia. Jika itu bisa tercapai teman-teman, wah, luar biasa pasti euforianya. Dan yang paling penting adalah bagaimana timnas Indonesia itu bisa menjaga performa, artinya chemistry ini harus dijaga di antara para pemain. Memang itu gak gampang. Tapi yang paling penting para pemain ini semua yang dipanggil dan semua yang bermain ini kelihatan bermain habis-habisan, apalagi melawan Bahrain itu. Rizky Ridho bahkan tuh sebetulnya sudah tidak bisa melanjuti pertandingan, tapi dia tetap saja masuk karena ya itu, mereka berjuang demi negara. Udah gak perlu diragukan lagi lah. Apakah itu pemain yang bermain di Eropa atau pemain yang bermain di dalam negeri, udah luar biasa lah mereka. Jadi sekarang ini pada saat memang para pemain diaspora ini masuk ya level kita naik, artinya pada saat targetnya naik juga gak salah. Tapi kita kan juga perlu realistis bahwa ini adalah tim yang baru nih, baru dibentuk, apalagi sekarang adanya pelatih baru. Nah ini juga kan pelatih baru 2 match. Yang saya berharap bahwa nanti di match ketiganya ya bisa lebih rapi lagi, ya kan? Gak masalah sih kalau memang harus bermain pragmatis, gak ada masalah. Kalau bagi saya ya gak ada masalah. Karena ujung-ujungnya yang diperlukan itu adalah 3 poin, bukan 3 gol juga. Maka itu walaupun banyak di antara teman-teman yang mengatakan, wah seharusnya Indonesia bisa menang 3-0 lawan Bahrain. Ya kita bersyukur dulu lah bisa menang 1-0. Karena yang dicari itu 3 poin, bukan 3 gol sebenarnya. Kalau bisa cetak 3 gol bagus. Tapi 3 poin itu kan yang diincar kan. Jadi jangan juga kita egois dan kita menuntut agar timnas kita itu menang dengan jumlah gol yang banyak. Tapi nanti pada saat main menyerang tiba-tiba kemakan terus dari counter attack para pemain tim lawan. Maka itu kita harus benar-benar berpikir dengan akal sehat. Maka itu saya pikir sekarang pada saat materi pemainnya sudah bagus, ya kan? Ya bisa juga Indonesia akan bermain di Piala Dunia. Kalau nggak di 2026, ya mungkin next 2030. Tapi sekarang ini kan peluangnya sudah real nih. Artinya pelatih baru ini sekarang harus betul-betul bekerja keras nih. Alex Pastur, Patrick Kluivert, dan juga Lanzat agar membawa tim ini lolos ke Piala Dunia, dan kita semua berada di belakang tim ini. Cuman di satu sisi kita juga perlu menjaga jari-jari kita di sosial media. Iya dong. Jangan asal mengetik, dan juga tentu mulut kita kalau memang kita membuat konten di sosial media, ya kan, jangan asal lah kita menilai seorang pemain tanpa kita mengetahui seluk-beluknya. Itu juga berbahaya. Tahu-tahu nanti menjadi bola api, bukan bola salju loh. Bola api yang nanti menyebar kemana-mana, yang sebetulnya nggak penting juga, karena yang paling penting itu adalah hasil akhir pertandingan timnas Indonesia, yaitu kemenangan. Kan sekarang kan banyak nih yang berbicara tentang timnas Indonesia, dan bagus, ya kan, bagus karena kita mendapatkan banyak informasi, tapi harus juga dicek tentang informasi yang diberikan di sosial media. Itu selalu saya katakan.
Dan saya pikir kita sebagai supporter memberikan support yang luar biasa. Saya sebagai pengamat tentu saya berbicara di channel ini, teman-teman lebih luar biasa lagi yang nonton di stadion, apalagi pertandingan melawan Bahrain. Saya pikir ini perlu dipertahankan dan tentu kita bangga punya kapten seperti Jade Sess. Tapi di sisi lain saya juga menarik membaca berita di media-media yang beredar mulai kemarin bahwa Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mengatakan targetnya 3 poin dari 2 pertandingan di bulan Juni. Tapi bukan tidak mungkin juga kalau Indonesia bisa menang melawan Jepang. Ya betul sih, apapun bisa terjadi di sepak bola, tapi realistis targetnya 3 poin dari 2 pertandingan. Karena dengan 3 poin tersebut tentu peluang untuk bermain di round 4, ya kan, round 4 gak lolos langsung itu kan sangat terbuka. Meskipun bisa saja kalau Bahrain menang nih di 2 pertandingan mereka, ya kan bisa saja kalau Bahrain menang nih. Bahrain sekarang poinnya berapa? 6. Ya kan, Indonesia sekarang poinnya 9. Kalau nanti Indonesia menang 10, 11, 12, ya kan, terus kalah lawan Jepang. Seandainya, ya kan, seandainya kalah, Bahrain menang nih di 2 pertandingan mereka. Bahrain dapat 9, 10, 11, 12, tapi selisih gol mereka tidak sebaik Indonesia. Maka itu kalau nanti di Jepang nggak bisa menang, nggak bisa imbang, kalaupun kalah jangan kalah dengan skor telak. Itu juga perlu dijaga. Tapi saya pikir Pak Erick Thohir mengatakan sebuah hal yang sangat realistis. Ini logis banget bahwa incaran itu 3 poin, tapi tentu ya kan di Jepang akan juga incar poin. Kalau bisa dapat 1 poin di Jepang itu sudah seperti mendapatkan 6 poin sih kalau menurut saya. Gila, Jepang kan tim nomor 1 di Asia saat ini ya, betul kan? Dan mereka sudah lolos ke Piala Dunia. Apalagi di Piala Dunia sebelumnya, wah luar biasa kan, mengalahkan Jerman, mengalahkan Spanyol. Jadi ini bukan tim kaleng-kalengan kalau Indonesia bisa menahan imbang. Caranya bagaimana? Ya caranya taktik dan strategi, itu yang paling penting. Dan bisa juga nanti ada penambahan pemain diaspora. Kan kita nggak pernah tahu nih. PSSI tiba-tiba aja nanti masuk 1-2 pemain lagi. Bisa saja. Kan mereka kan tidak mengungkapkan segala sesuatu di sosial media. Dan itu juga bagus. Nggak perlu juga. Tapi nanti tiba-tiba saja sudah hadir itu pemain kan. Seperti Ole, Joey Pelupesi. Coba kalau nggak ada Ole dan Joey Pelupesi, belum tentu juga lawan Bahrain itu bisa menang. Jadi memang PSSI membidik pemain-pemain yang menurut mereka tentu dengan berkonsultasi bersama pelatih yang bisa kira-kira masuklah ke skema permainannya dan juga yang diharapkan bisa memberikan kontribusi. Jadi gak ngasal ini pemain-pemain yang dipilih. Dan bahkan Vietnam juga baru menaturalisasi kan pemain keturunan mereka yang back kiri tuh kalau nggak salah. Iya kan, terus apa masalahnya? Gak ada masalah, betul.